her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, vice. Oke, selamat sore balap. Kali ini video balap bersama Leon Chandra dari Restek ya? Ya. Nah ini kok, ini kan Restek mendominasi nih, mendominasi di kelas expert maupun novice. Gimana komentarnya? Ya, kita semuanya itu persiapan ya, jadi semua pertandingan itu bukan hanya balap motor aja, pasti butuh persiapan yang baik. Kita udah melakukan latihan kemarin sebelum 3 minggu sebelum event, selama 3 hari untuk men-setup kaki dan mesin. Tapi kita mencari setup yang terbaik, kita mencoba gearbox yang berbeda atau rasio yang berbeda untuk mesin yang optimal gitu. Ini kan ngomong untuk Leon sendiri kan menangani 6 tim untuk yang balap di One Prix. Ya. Emang semuanya untuk spek dari tim-tim ini beda-beda atau gimana kok? Jadi kalau untuk spek mesin sini kita tergantung feedback dari pembalap. Jadi tidak semua pembalap bisa bawa mesin dengan power yang tinggi. Yang pastinya kita sesuaikan. Tentunya juga pasti gearboxnya berbeda. Nah, jadi semua kita ubah berdasarkan feedback dari pembalap. Tapi kalau secara power mesin rata-rata hampir sama. Terus untuk ini nih, untuk memanage dari 6 tim ini kan ada kurang lebih 20 lebih motor ya? Atau berapa kok? Totalnya kayak 25 apa 26 ya, saya lupa. 26 motor ya? Termasuk motor spare ya, motor hujan dan motor. Gimana cara memanage-nya supaya agar maksimal semua kok gitu? Jadi kita waktu pada saat di bengkel persiapannya kita selalu optimal prioritaskan motor yang kering dulu. Karena kalau hujan itu nanti fokusnya di suspensi pas saat lapangan. Nah, untuk mesin-mesin yang motor kering itu selalu kita repair dan kita maintain bisa dapatkan hasil yang selalu optimal. Terus untuk Restek sendiri di event One Prix nih, tiap event kan 6 tim dengan 20 lebih motor. Ya. Bawa berapa tim kok? Berapa kru? Berapa kru ya? Krunya mungkin sekitar 50-an kayaknya. Tapi memang yang tetap di bengkel hanya sekitar 12 ya. Kalau nggak salah 12 orang nih, tim inti. Ya, terus untuk persiapan motor sama pembalapnya gimana nih? Kan ini kan seri One Prix tahun ini kan ada di luar Jawa, terus emang kumpulin semua di Jakarta atau gimana Bang? Jadi kita selalu berkumpul di Jakarta ya. Kalau misalnya kita seperti penerbangan kayak Palangka kemarin, semua kumpul di Jakarta. Jadi dari setiap manajer tim masing-masing akan menentukan tiket pesawatnya masing-masing. Jadi kita hanya menyiapkan motor, tapi untuk pengiriman motor semua kita yang atur. Dari bengkel kita atur, yang penting motornya on schedule sampai di lokasi sebelum balapannya mulai. Terus untuk komentarnya kalian sendiri di seri 3 One Prix ini di sirkuit Bukit Besar nih, terutama kan ini hujan terus kok. Gimana komentarnya? Nah kebetulan kita ada beberapa tim yang punya 2 motor ya, jadi satu rider 2 motor. Memang waktu pada saat kemarin kita latihan di 3 minggu yang lalu sebelum event itu kita sudah ada beberapa, 1 hari kalau nggak salah itu ada hujan. Jadi kita sudah dapat basic setup untuk motor hujannya gitu. Nah kalau untuk motor hujan sendiri memang ya kita fokuskan di suspensi. Kalau power mesin kita pakai yang sedikit lebih rendah. Yang motor yang mesin yang lebih gampang dibawa. Beda dengan sirkuit kemarin di Palangkaraya, high speednya dia Pak. Iya. Itu RPM tertinggi berapa kok? Kalau di Palangka itu 15.6 ya, sampai di 15.6. Kalau rendahnya 10. Kalau paling rendahnya ada yang paling rendah tuh 12.000 malahan. 12.000 paling rendah. Ya, paling rendah 12.000. Paling tinggi 15.6. Nah, kalau untuk sirkuit di Tasik ini karena dia ada high speed section dan ada putar balik ya. Nah, jadi kita di sini memang RPM tertinggi sekitar 15.3. 15.3 itu di posisi turunan dari R1 ke R2 itu aja. Iya, saya turunan. Terus nih untuk tim yang dikawal Leon sendiri kan ada 6 tim dan yang paling dominan kan ASR nih. Apakah emang diutamakan untuk ASR? Sebenarnya
Sebenarnya enggak juga. Jadi semuanya kita kan berpatokan awal kalau power mesin dari dyno. Nah, yang paling penting itu memang adalah feedback pembalap waktu pada saat on track. Nah, feedback itu dari mesin, dari rasio, terus dari setup suspensi. Nah, itu lebih penting. Jadi memang kebetulan 3 pembalap di ASR ini kenapa kelihatan lebih dominan, karena mereka sudah berjalan tahun ketiga dengan ASR. Jadi kita sudah hafal karakternya begitu. Nah, kalau memang kebetulan tim-tim yang lain ada pembalap yang baru, nah kita butuh waktu, jujur kita butuh waktu untuk menyesuaikan karakter balapnya sama suspensinya. Terus terakhir kok, ini kan kalau ngomongin soal target kan pasti juara nasional ya? Iya, iya. Untuk memperoleh target itu gimana persiapan ini, sejauh ini gitu? Ya, semua ya pasti targetnya juara nasional, ya. Tapi kembali lagi kan rezeki semua nggak ada yang bisa kita atur. Nah, tetap kita siapkan yang pastinya motor yang baik, motor ya pembalapnya. Kalau pembalap untuk persiapan fisik mereka sudah disiplin masing-masing. Ada coachnya sendiri ya? Apanya? Coachnya nggak ada sih. Kalau mereka biasanya latihannya fisiknya di Jogja. Jadi tapi kalau untuk mereka masih lepas mereka di Jakarta, mereka ya atau di rumahnya masing-masing mereka latihan fisik sesuai dengan apa yang mereka dapat dari waktu pada saat latihan di Jogja gitu. Oke, gitu aja. Terima kasih Korean. Sukses selalu kalian. Amin, makasih. Siap. Salam gaspol.